Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda bagaimana ku di Salangkarang, bagaimana ku di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Semalayang iman di dadara, Semalayang. Halo semuanya, jadi sekarang saya dan rekan-rekan saya sedang berada di salah satu wisata alam Suranadi. Jadi penasaran kan bagaimana sih isi di dalamnya? So, check it out! Taman Wisata Suranadi terletak di Jalan Wisata Suranadi, Desa Selat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman ini merupakan hutan wisata yang sudah diresmikan oleh Kementerian Kehutanan. Selain itu, di sini juga terdapat pemandian dengan air pegunungan langsung loh guys. Jika berenang di sini, kamu bisa merasakan sensasi dingin dan segar dari air pegunungan tersebut. Ingin tahu lebih jelasnya mengenai Taman Suranadi? Mari kita tanya langsung kepada Direktur Taman Wisata ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami dari Mansatu Mataram. Di sini kami minta tolong untuk diwawancarai nggih seputar lingkungan Suranadi. Di sini kami bersama Bapak Eko selaku Direktur Suranadi. Nah, baik Pak, jadi bisa tidak diceritakan sedikit gitu mengenai sejarah Taman Wisata Suranadi ini? Hotel Suranadi itu dibangun pada tahun 1932 oleh Belanda. Jadi dulu sebelum kemerdekaan Belanda itu sudah membangun hotel ini untuk pesanggrahan, untuk peristirahatan mereka. Dan ini mulai dipakai kalau nggak salah 1942 oleh Belanda. Jadi tempatnya di Suranadi dan dipergunakan oleh Belanda. Jadi mulai 1942 itu sudah mulai digunakan. Ya. Baik Pak, untuk status dari Suranadi tersendiri itu gimana Pak? Jadi bangunan peninggalan Belanda ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena pertama sudah lama ya dibangunnya dari 1932 tadi dan kemudian sampai dengan sekarang itu kita melalui berbagai kondisi alam dan terakhir kemarin kondisi gempa itu meskipun di sini nggak terlalu terdampak, tapi karena gempa itu akhirnya membuat bangunan ini agak sedikit bergoyang dan mengakibatkan banyak plafon yang rontok dan gentengnya juga sudah mulai jatuh. Dan sekarang Hotel Suranadi sudah nggak layak ditempati. Dan Hotel Suranadi ini ya kepemilikannya itu sekarang dimiliki oleh Pemda Lombok Barat dan kami sebagai pengelola PT Patut Patuh Paju atau Tripat diberikan kewenangan, berikan amanah lah untuk mengelola Taman Suranadi ini. Pak, gimana dampak adanya Suranadi ini terhadap sosial perekonomian masyarakat sekitar?
berarti manfaat ya, kita memberikan apa, kalau dampak kan kesannya negatif, ini manfaat. Jadi manfaat dari Taman Suranadi itu ya, kami sebagai pengelola PT Patut Patuh Paju yang mana diberikan amanah untuk mengelola ini, harapan kami bisa membuat kemasyarakatan umat semakin baik. Jadi adanya PT Tripa dan adanya Suranadi ini harapannya bisa memberikan dampak positif ya terhadap masyarakat. Misal pekerja yang ada di Suranadi ini ya orang-orang sekitar Suranadi, jadi tidak banyak yang berada di luar. Dan juga kita alhamdulillah dengan manajemen baru ini kita juga sudah pemetakan dan kita berhemat mengenai keuangan, dan secara manajerial kita sudah manage dengan baik, dan alhamdulillah sudah 2 kali ini kita sudah menyampaikan CSR untuk masyarakat sekitar. Baik Bapak, mungkin hanya itu yang akan kami tanyakan pada wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya. Maaf jika ada kesalahan kata Pak, maaf sekali dan mungkin mengganggu waktu Bapak. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Halo guys, kali ini kita berada di salah satu pura yang ada di Suranadi. Ada yang penasaran nggak nih? Untuk itu ikuti langkah kita. Ayo. Selain pemandian, ternyata terdapat sebuah pura di samping kolam Suranadi, yakni Pura Dangkahyangan Suranadi. Setiap harinya, pura ini tidak pernah sepi pengunjung loh guys. Penasaran kan mengenai cerita dan sejarah pura ini? Yuk sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Pak Wayan selaku penjaga pura ini. Oke, baik semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang hangat bersama Pak Wayan mengenai sejarah berdirinya pura ini. Oke, langsung saja Bapak. Ayo. Untuk puranya tahun berapa diberdirikan? Pura ini pada saat beliau melakukan perjalanan suci untuk melakukan dharmanya beliau selaku seorang pendeta. Beliau dari utusan dari dalam Moturenggong pada abad ke-12. Beliau melakukan perjalanan suci tanpa pengawalan pada saat itu. Terus mengenai sejarahnya ini ya Pak, nama puranya kalau boleh tahu apa ya Pak? Untuk sejarahnya ini namanya Pancak Sarapeta. Pada saat beliau melakukan perjalanan suci, di dalam perjalanan beliau menemukan beberapa nelayan, karena beliau itu tidak tanpa pengawalan dari dalam, dari kerajaan tanpa pengawalan. Beliau bertemu dengan nelayan yang ada dari Lombok dalam keadaan sakit, dan beliaulah yang mengobati, dan si nelayan sanggup untuk mengantarkan beliau ke Lombok niki. Pada saat dalam perjalanan setelah mereka sembuh, dia diantarlah beliau untuk menyeberangi lautan sama nelayan karena sudah sanggup dan disembuhkan sama beliau. Lalu dalam perjalanan beliau menuju tempat ini, beliau pertama kali itu bertemu sama seorang penggawa yang menguasai Mataram lah, pakai bila itu melakukan penebangan liar lah di sana untuk ngapain kamu nebang sembarangan di siang bolong seperti ini, kamu mau melakukan apa? Dan dia berkata, si pemuda berkata, saya mau melakukan reklamasi untuk orang tua saya yang telah meninggal. Oh ini kata, dan beliau juga bilang pada waktu ini tidak bagus pada saat ini untuk melakukan reklamasi tersebut. Kalau kamu mau, aku akan menyelesaikan upacara kamu, tapi 2 hari kemudian carilah aku di sini, di tempat ini. Dia bilang di tempat ini, dan oke, dia disanggupi. Nah setelah dia berjalan selama 2 hari
2 hari dari Mataram ke sini sampai namanya orang tua. Lalu beristirahat di petilasannya Majapahit yang ada di sebelah utara sana. Nah di sana dia si pemuda itu kemari juga untuk untuk meminta pertanggungjawaban apa yang sudah dibilang sama sang Maha Suci. Lalu beliau meminta 5 bambu. 5 bambu kuning itu ya minta 5 bambu itu potong kecil-kecil biar kamu mudah membawa air sucinya. Lalu buatlah dengan kekuatan sakti beliau nancapkan tongkatnya pertama kali pura pembersihan namanya tirta pembersihan khusus sebelum mayat itu dimandikan dengan air pembersihan ini. Setelah itu lalu jiwanya yang itu dipanggil kembali, dibersihkan lagi dengan puluh kata, lalu diberikan lagi sama pengentas untuk karma yang namanya pengentas, dibersihkan lagi sama pengentas, lalu diberikan tirta untuk bagaimana dia kelahiran, waktu kelahirannya, di saat dia lahir, di saat dia meninggal, bagaimana karmanya itu dibersihkan, disucikan kembali. Lalu namanya yang terakhir namanya Koyotabah, itu khusus untuk bagaimana perbuatan amal ibadahnya di dunia, kalau kami bilang tirta penembak, bagaimana karmanya itu dikembalikan ke yang kuasa, sinar suci beliau. Karena jiwa itu tidak pernah mati, hanya badan aja dikembalikan ke 5 unsur tersebut. Itu maksudnya. Itu namanya Pancaksara Tirta. Sampai saat ini masih kita jaga dengan baik kelestariannya. Itulah awalnya kisahnya kenapa ada Pancatirta ini. Karena orang yang di Mataram meminta untuk menyelesaikan upacara tersebut. Peninggalan beliau juga disimpan di sini? Nama beliau kalau di sini, kalau di Lombok diberi gelar Pangeran Sangupati, kalau di Bali namanya Dangyang Dwi Jendra atau Batara Sakti Wawurao, kalau di Sumbawa nama beliau adalah Tuan Semeru. Itu diberikan gelar sama penduduk di sini. Kalau di sini namanya Pangeran Sangupati beliau. Dia selalu memberikan sangu itu bekal menuju alam baka. Dia memberikan gimana caranya biar itu orang itu berbuat baik, selalu berbuat kebaikan. Makanya diberikan lah semua kelebihan di mata air ini, karena di tempat lain nggak ada mata air ini. Berarti isinya di dalam itu ada berapa mata air? Ada 2 mata air di sini, ada 2 di sana, ada. Dia satu kesatuan ini, karena terpisah dengan jalan ini. Kalau enggak pisah jalan ini jadi satu. Karena dulu hotel ini kan pinjam jalan, akhirnya enggak nyatu dan terpisah, jadi jalan langsung. Sebenarnya enggak. Ini ada satu kesatuan. Besar sekali jadinya. Jamaah abad ke-12 nggak tahu gimana zaman itu. Kalau dulu kan jalan belum ada, masih merapat hutan pada saat itu. Untuk yang bisa masuk ke dalam pura niki siapa aja Pak? Siapapun boleh, yang penting mengikuti aturan yang ada, tertib yang ada, yang sudah ada, siapapun boleh. Yang penting mengikuti aturan budaya kita. Baik Pak, terima kasih telah kami wawancarai untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih. Semoga sehat semua, ada rayu ya. Amin. Super shy, but wait a minute while I make your mind. So guys, itu dia hasil penelitian kita. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video guys. Bye-bye. Alur